Dalam sebuah kisah disebutkan, jika terdapat seorang anak di bumi Sidendreng yang melanggar nilai kejujuran dan harus menerima hukuman mati sebagai imbalannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Hukuman mati itu dijatuhi oleh ayahnya sendiri yang pada waktu itu memangku jabatan sebagai seorang hakim. Sang ayah inilah yang bernama Lapagala yang kemudian diberi gelar Nenek Malomo 1546 hingga 1654 yang lahir di Panrenge di sebelah utara Amparita. Nenek Malomo adalah seorang penasihat kerajaan Sidendreng ratusan tahun yang lalu yang kejujuran dan kecerdasannya telah dikenal di setiap jengkal tanah kerajaan, tersohor hingga ke seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Pada suatu ketika, di sebuah daerah yakni di Sidendreng Rappang, terjadi kegagalan panen selama 3 tahun lamanya. Masyarakat setempat kemudian berbondong-bondong mencari tahu apa sebenarnya penyebab kegagalan panen tersebut. Di kalangan keluarga dan pembesar Sidendreng juga mulai khawatir dengan musibah yang menimpa negeri mereka. Dalam suasana yang penuh kebingungan dan kecemasan itu, tiba-tiba putra Nenek Malomo sendiri datang bersimpuh di hadapan ayahnya sambil membuka apa yang selama ini ia sembunyikan. 3 tahun yang lalu, pada waktu musim membajak, beberapa mata sisir atau salaganya, alat yang dipakai membajak, patah. Lalu dia mengambil sebatang kayu kepunyaan tetangganya untuk pengganti mata sisirnya yang patah itu. Hal itu ia lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sampai sekarang, hamba belum meminta kerelaan pemiliknya. Kata si anak kemudian mengaku, "Engkaulah rupanya, hai anakku, yang telah melanggar pemali, sehingga Tuhan menurunkan peringatan yang menimpa rakyat dan bumi Sidendreng. Demi kejujuran, engkau harus menghadap Dewan Pemangku Adat. Putusan yang dijatuhkan ialah hukuman mati atasnya." Ketika rakyat mendengar putusan itu, maka berbondonglah mereka menghadap Nenek Malomo sambil menyatakan, "Sampai hati Tuan menilai nyawa putra tuanku dengan sebilah kayu." Dengan tegas, lalu Nenek Malomo kemudian menjawab, "Ade temakeana, temakeapo," yang berarti adat tak mengenal anak, tak mengenal cucu. Masalah ini bukanlah perihal kayu sepotong, tetapi yang harus dibayar dengan hukuman mati adalah tindakan pencurian itu. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap nilai kejujuran yang tidak disempurnakan atau diselesaikan, maka akan mematahkan nilai keadilan. Nenek Malomo yang tetap setia menegakkan dan membela nilai-nilai kejujuran kemudian berhasil membawa bumi dan rakyat Sidendreng menikmati kesejahteraan di bawah naungan lembaga peradilannya yang jujur dan berwibawa. Lapagala adalah nama aslinya. Nenek Malomo hanyalah gelar dari kata Malomo yang berarti memudahkan. Di tangannya, semua akan menjadi mudah. Setiap kalimatnya adalah petuah, gerak-geriknya adalah teladan, gagasannya selalu jadi harapan. Pun kata nenek adalah gelar untuk orang yang dituakan, sekaligus dihormati. Karena orang-orang Bugis tak mengenal kata kakek, mereka biasa menyebut nenek laki-laki dan nenek perempuan. Resopa, Temangingi, nama Lomo, Naletei Pemase Dewata. Kerja keras tanpa putus asa mendatangkan rahmat dari Tuhan. Itulah salah satu kata-kata bijak yang terkenal dari sosok Nenek Malomo. Seorang pemimpin dituntut memiliki 4 kualitas pribadi, sebagaimana banyak diungkap dalam Lontara Bugis, yaitu Macai nama lempu, Waraniwi nama geteng, cendekia lagi jujur, berani lagi teguh dalam pendirian. Ungkapan ini bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup. Kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Banyak orang cendekia menggunakan kecerdasannya untuk membodohi orang lain. Karena itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Salah seorang pemimpin Bugis yang dalam sejarah Sidendreng Rappang pada abad ke-16 dikenal memiliki 4 kualitas pribadi tersebut adalah Lapagala, Nenek Malomo, seorang hakim atau pak bicara, dan murid dari Latadampare, Puang Rima Galatung, seorang raja atau Arumatua Wajo yang hidup pada 1491 hingga 1521 yang berhasil mengubah kerajaan Wajo
menjadi salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Lapagala Nenek Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang amat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Tentu saja, keadilan itu telah mencoreng muka ayahnya sendiri yang dikenal sebagai hakim yang jujur. Ketika ditanya mengapa ia mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai jika sepotong kayu sama dengan jiwa seorang manusia, beliau dengan tegas menjawab, "Adee, temake anak, temake apo." Hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Bagi masyarakat Bugis, falsafah taro ada taro gau atau satunya kata dengan perbuatan adalah suatu keharusan. Manusia yang tidak bisa menyerasikan antara perkataan dan perbuatannya akan mendapat gelar sebagai manusia munafik atau munafik, suatu gelar yang sangat dihindari oleh masyarakat Bugis. Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh seperti ungkapan taro ada taro gau yang artinya ialah menaruh tutur, menaruh perbuatan. Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah satu kata dengan perbuatan. Dari sini diketahui bahwa karakter budaya orang Bugis ialah mengerjakan apa yang dikatakannya atau ia mengatakan apa yang sanggup dikerjakannya. Ungkapan tersebut sepadan dengan ungkapan ia ada, ia gau atau ada na gau. Maksudnya adalah bagaimana perkataannya, begitu pula perbuatannya. Sikap teguh yang harus ada pada penguasa, misalnya dalam ungkapan adee, temake anak, temake apo, adat atau hukum tidak beranak, tidak pula bercucu. Artinya, hukum mesti ditegakkan tanpa memandang bulu. Satu ungkapan lagi yang menunjukkan perlunya terdapat keselarasan antara perkataan dan perbuatan serta sikap, yaitu sada mapabati ada mapabati gau, gau mapabati tahu. Artinya, tuturan membentuk perkataan, perkataan membentuk perbuatan, dan perbuatan menghasilkan karakter manusia. Sebagai hakim yang adil, Nenek Malomo tetap mengikhlaskan anaknya untuk dieksekusi mati di depan pengawal kerajaan. Ade temake anak, temake apo. Hukum adat tak mengenal anak dan cucu. Demikianlah prinsip hidup Nenek Malomo. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.